Setelah Tangerang kini muncul pagar laut di Bekasi, cuma di era Mulyono laut di Kafling seenak jidat. Tak hanya di Bekasi, Jawa Barat, sebelumnya kontroversi pagar laut yang dinilai merugikan nelayan ditemukan di Tangerang, Banten. Wahana Lingkungan Hidup Walhi mencurigai pemagaran laut di Tangerang, Banten sepanjang 30 km merupakan bagian dari proyek reklamasi. Menurut Walhi, pemerintah tidak mungkin tidak mengetahui keberadaan pagar laut itu. Walhi meminta para pihak yang membangun pagar laut mestinya diberi sanksi hukum. Pagar bambu di Tangerang ini kami sangat berkeyakinan ini untuk reklamasi. Jadi laut ini akan dipagar. Dulu dia menjadi bagian dari Giant Sea Wall ya. Agak aneh menurut saya ketika unsur pemerintahan menyatakan tidak tahu terhadap proyek ini. Justru kalau ada bagian dari pemerintahan yang menyatakan tidak tahu terhadap ini dan dia berwenang terhadap proyek ini, saya justru curiga mereka menjadi bagian dari proyek ini. Orang yang membangun pagar ini seharusnya mendapatkan konsekuensi hukum. Saya kemarin Rabu ya ke lokasi, dan pertama sebelum saya turun ke lapangan saya ngajak warga ngomong dulu. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat di sana itu butuh pembelaan. Mereka dalam kondisi tekanan, ya, direpresi oleh aparat dan sebagainya. Itulah kenapa saya sekaligus menjawab pertanyaan publik, kenapa sudah 5 bulan ini tidak muncul. Jadi saya ingin sampaikan bahwa masyarakat takut untuk mengekspos ini. Gitu. Kenapa harus takut? Karena kalau mereka posting, ya, besoknya langsung dapat surat panggilan polisi dengan tuntutan undang-undang ITE. Ya. Korelasi apa nih di sini, Mama? Ya, itu mungkin ada kerja sama aparat, saya tidak tahu. Bukan hanya pagar laut. Jadi itu kan beberapa truk-truk dari proyek PIK itu kan membawa material. Itu jalan rusak. Nah, kalau masyarakat ingin posting jalan rusak itu, tidak ada yang berani. Nah, jadi ini perlu kita tanyakan apa motifnya begitu melindungi ini. Di tengah pengusutan sosok di belakang pembuatan pagar laut, kelompok yang mengaku bernama Jaringan Rakyat Pantura mengklaim telah membangun bambu sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Kelompok ini mengatakan dana pembangunan berasal dari swadaya masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi abrasi. Sebenarnya bukan nelayan menancapkan bambu, tapi memang swadaya. Gitu, swadaya kita sebutlah itu masyarakat, begitu kira-kira. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan nelayan. Ide dasarnya begitu. Ini adalah untuk juga kepentingan menahan abrasi, ombak, dan segala macam. Jadi dibuatlah tanggul itu tersebut. Seiring berjalannya waktu, ditumbuhi ternyata oleh kerang hijau, lalu diberi waring untuk membudidaya udang dan segala macam. Ini kan kemudian menjadi tambah. Kita lihat nggak ada yang mentok-mentok tuh perahu orang yang bernelayan, tidak ada. Namun hal berbeda justru disampaikan nelayan Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Tangerang. Mereka mengaku resah dengan adanya pagar laut tersebut. Masyarakat. Tapi kalau misalnya dikatakan tadi saya dengar sekilas bahwa ini soal ada pembangunan swadaya segala macam, betul, ada yang mengklaim seperti saya tidak menemukan logikanya, ya, alasan swadaya itu. Masyarakat sekarang lapar, untuk beli nasi, untuk beli beras saja susah. Kok mereka punya uang untuk membangun pagar bakar bambu 30 km. Ini kan kalau kita tanam bambu satu pulau ini habis gitu kalau 30 km ini. Terus dari mana uangnya kalau swadaya? Udah jangan terlalu membodohi rakyat deh gitu. Dugaan Anda? Ini adalah bagian dari proyek besar yang ada di sekitar situ. Kalau berdasarkan pengamatan saya, pertama ya ini pengkondisian. Pagar ini pengkondisian. Yang kedua ini rekayasa gelombang. Yang berikutnya ini adalah dalam rangka tuh klaim nelayan. Kalau ini kemudian tidak ada gejolak, tidak ada protes dari masyarakat, tidak ada pengawasan dari DPR, tidak ada tindakan dari KKP, maka ini akan disambung 55 km lagi ke samping. Dan kalau itu terjadi, maka dermaga milik rakyat itu akan tutup. Hari ini masih bisa nambat, ya, di dermaga itu. Tapi kalau dikembangkan lagi 5 km ke samping, dermaga ketutup, pohon bako juga akan rusak gitu. Jadi ini akan merusak
masyarakat, dan ini melanggar menurut saya itu prinsip dari proyek strategis nasional yang sering-sering dikaitkan dengan ini. Apa prinsip dasar dari proyek nasional itu? Menjaga keberlanjutan, yang kedua mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakatnya tertekan, ya kan, ekosistemnya rusak, udah ngapain ada PSE? Menurut Anda tadi Anda sampaikan bahwa pagar laut ini dibangun untuk rekayasa gelombang, untuk klaim wilayah. Maksud Anda reklamasi proyek semacam itu? Ya, setelah ini akan diuruk tanahnya. Karena saya sudah dapat informasi juga dari masyarakat, kalau ini sudah selesai Pak, kami sudah dapat pemberitahuan awal, akan digeser lagi 5 kilo ke samping. Ke sebelah, kalau lihat lokasinya sebelah kanan gitu. Itu udah rusak sudah gitu. DPR tentu mengungkap ini dengan data ya Pak? Oh, saya lihat langsung Mbak Anang. Kita nggak boleh ngomong tanpa dasar. Babak baru pagar laut sepanjang 30 km di tengah Laut Tangerang sudah dimulai. Sekarang ditemukan lagi pagar serupa terbuat dari bambu di daerah Bekasi, tepatnya di Kampung Paljaya, Jembatan Cina, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Kabar tersebut menjadi viral usai diunggah oleh akun @babysosweet melalui media sosial X pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Kalau presidennya cuek, menteri sama. Jawabannya nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Termasuk polisi air, TNI AL dan KKP, tambah akun @real_gus. Kalau semua kompak nggak tahu, maka setelah pagar bambu oligarki akan bangun pagar tembok di laut jika saat ini masyarakat tidak ribut mempersoalkan, tambahan pemilik akun bernama Rech01N. Keberadaan pagar laut ini membuat masyarakat gusar atas nasib negara ke depan. Pasalnya, laut dikapling semaunya sendiri tidak memikirkan rakyat. Abis sudah negara ini dikapling oligarki, dan kalau dibiarkan, Prabowo mewujudkan ramalannya bahwa Indonesia akan bubar 2030 setelah habis masa jabatannya. Tambahan dari akun @bagas81621752. ************* Keknya hanya di era Mulyono ada laut dipagarin bambu, ia memberi caption jelas dalam unggahannya. Unggahan ini seketika viral dan mendapat ratusan komentar, dibagikan ulang dan disukai ribuan kali oleh warganet. Menurut warganet, pemagaran seperti ini pernah terjadi di Makassar dengan tujuan penambahan lahan bagi Dinas Tata Ruang. Kalau di Makassar sih, pantai dipagar supaya lama-lama airnya mengering, jadi ada alasan untuk pengurusan tambahan lahan di Dinas Tata Ruang, keterangan @himawangsugeha95. Pemilik akun pengunggah, Babysweet, mengamini pernyataan tersebut karena tujuannya untuk mensejahterakan UMKM di Makassar. Tapi reklamasi cantik banyak UMKM yang menjual kuliner khas Makassar, kata Babysweet. Di sisi lain, warganet menyoroti sikap menteri-menteri dalam kabinet Presiden Prabowo yang terkesan bingung dan tidak tahu menahu mengenai kasus ini. Menteri-menteri kabinet Prabowo cuma berekspresi bingung, mau komentar takut apalagi bertindak. @ebonsboy turut memberi komentar. Ini yang nyuruh siapa emang? Yang nyuruh siapa? Bapak dari mana? Yang nyuruh siapa? Kodapit. Siapa? Kodapit. Kodapit kan pasti ada pelaksananya. Kodapit ada pelaksananya. Pasti ada pelaksananya Pak. Siapa? Si Saman pelaksananya, dia tahu posisinya. Ini masalahnya belum diselesaikan. Ini belum. Kalau yang sana udah, ini punyanya orang Cilincing, Wahek namanya nih. Nih, barang dari sana ke sana belum Pak. Rustan. Namanya ini Namanya belum diselesaikan. Ini kalau begini bagaimana ini? Belum main bongkar-bongkar aja. Main bongkar-bongkar, nah, rusak. Hancur teror orang. Karena belum punya kawan. Masih diambil lah ininya. Fotonya dulu di foto. Foto yang udah belum? Ini yang nyuruh siapa emang? Yang nyuruh siapa? Bapak dari mana? Yang nyuruh siapa? Kodapit. Siapa? Kodapit. Kodapit kan pasti ada pelaksananya. Kodapit ada pelaksananya. Pasti ada pelaksananya Pak. Siapa? Si Saman pelaksananya, dia tahu posisinya. Ini masalahnya belum diselesaikan. Ini belum. Udah. Kalau yang sana udah, ini punyanya orang Cilincing, Wahek namanya nih. Nih, barang dari sana ke sana belum Pak. Rustan. Rustan. Namanya ini belum diselesaikan. Ini
kalau begini bagaimana ini? Udah main bongkar-bongkar aja. Main bongkar-bongkar, nah rusak. Hancur orang. Orang. Kenapa lu punya kawan? Kalau masih diambil lah ininya. Foto dulu di foto. Foto yang udah belum? Yang Bekasi itu pemiliknya kita udah ketahui. Dan kita bergerak bukan karena viral ya. Kita itu tanggal 19 Desember sudah kirim surat ke SDK. Jadi sekarang memang lagi ada proses penegakan hukum karena ada indikasi pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin ketatanegaraan. Pemiliknya kita tahu, ini beda nih. Nah, jadi pemiliknya kita tahu, tapi saya nggak bisa sebut siapa pemiliknya. Kalau teman-teman melakukan investigasi, silahkan datang ke lokasi. Nama PT-nya ada. Tapi kalau kita sih sudah berkirim surat, sudah memberikan permintaan untuk penghentian kegiatan. Tujuannya ya dia kayak dia berani seperti itu karena dia merasa sudah memiliki KKPR darat. Padahal dari hasil pelacakan geotek kami selama 30 tahun terakhir, daerah itu nggak pernah darat, daerah itu laut. Jadi kalau dia laut, dia harus punya KKPR. Pak Menteri itu, saya cuma bisa bilang gini, Pak Menteri kalau urusan ekologi, urusan penegakan hukum, terutama tentang pemanfaatan ruang laut yang tidak berizin, sudah banyak yang beliau lakukan penyegelan Northwest Lutato di resort apa? Nah, Batam. Terus kapal pasir, terus di Rupat. Jadi kalau urusan kayak gini, tapi harus hati-hati karena nggak bisa gebiah-uyah. Kadang-kadang yang kita hadapin perusahaan, kadang-kadang warga yang nggak paham. Gara-gara pagar laut sepanjang 30,16 km yang masih jadi misteri, ditambah pembangunan tanggul laut, hasil tangkapan dan pendapatan nelayan menurun drastis. Pembangunan pagar dan tanggul laut di Kabupaten Tangerang, Banten, serta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengikut hak nelayan memperoleh penghidupan. Hasil tangkapan nelayan terus menurun, sementara biaya untuk mendapat sisa kekayaan laut jadi naik karena nelayan harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan hasil. Nah, salah satu nelayan yang diwawancarai wartawan Kompas adalah Pak Rodin. Pak Rodin ini nelayan di Desa Segerajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dia bilang sekarang harus bersusah payah mencari ikan. Tanggul laut sepanjang 5 km menghalanginya mengarungi pesisir yang dikelilingi hutan mangrove. Pak Rodin cerita, waktu tanggul laut belum dibangun, dia bisa mendapat ikan sekitar 40 kg per hari. Tapi pas ada tanggul laut, dia cuma bisa dapat 5 kg ikan. Pendapatannya juga turun, dari Rp400.000 jadi Rp100.000 aja per hari. Nelayan lainnya juga cerita hal serupa. Ada Pak Soeharto, nelayan pesisir di Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, yang gara-gara pagar laut sepanjang 30,16 km, dia jadi harus muter jauh untuk bisa nangkap ikan. Konsumsi bahan bakar pun jadi lebih boros. Awalnya Pak Soeharto mengira kalau ini program pemerintah. Ternyata dia dengar informasi pagar laut itu bakal jadi patok di mana akan dilakukan reklamasi untuk pembangunan perumahan. Pak, sangat mengganggu Pak. Mengganggunya itu seperti apa Pak? Ya, lalu lintas keluar masuk nelayan Pak. Kira-kira nih pagar bambu ini sudah berapa lama Pak? Sekitar 4 bulanan yang lalu. Dan ini pagar bambunya sebenarnya udah ada laporan dari masyarakat atau nelayan belum Pak? Laporan udah kayaknya udah ada survei tapi tidak ada tindak lanjut. Kami sampaikan di sini bahwa di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN, di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan. Pagar laut yang dibangun ini menghalangi akses nelayan ke laut. Banyak nelayan melaporkan kesulitan dalam mencari ikan dan yang berdampak langsung pada pendapatan mereka. Selain itu, juga ada kekhawatiran bahwa proyek ini akan mengubah ekosistem lokal dan merugikan mata pencarian mereka. Bahkan ada dugaan pelanggaran hukum
karena ada indikasi bahwa pembangunan pagar laut ini melanggar hukum terkait pengelolaan ruang laut. Ya, jadi ya ada beberapa poin lah yang perlu kita perhatikan ya. Nah, jika proyek ini memang melanggar regulasi yang ada, maka penegak hukum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP perlulah mengambil tindakan tegas. Mereka harus menyelidiki apakah ada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam proyek ini dengan cara yang tidak transparan atau ilegal. Nah, lalu berikutnya kita juga harus menyoroti soal perlindungan terhadap nelayan. Karena ada kekhawatiran bahwa nelayan yang mengaku mendukung proyek ini ada kemungkinan dipaksa untuk pasang badan demi kepentingan pihak tertentu. Ini adalah kezoliman. Bagaimana mungkin pemerintah nggak tahu pagar laut di sekitar Tangerang ini udah ada dari Agustus 2024 dan udah dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Tapi panjang pagar ini justru bertambah dari 7 km sampai 30 km. Menurut kesaksian nelayan, pemagaran ini pun dilakukan pagi hingga siang hari loh. Keberadaan pagar ini tentu saja merugikan nelayan setempat, di mana mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk melaut, menambah biaya operasional hingga tangkapan mereka menurun karena akses ke wilayah yang kaya ikan menjadi terbatas. Ini adalah kezoliman. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizam Iqtisadi fil Islam menyebutkan bahwa laut adalah bagian dari kepemilikan umum atau kolektif properti yang bisa dimanfaatkan bersama oleh masyarakat dan tidak boleh dipagari sehingga menghalangi masyarakat untuk mengaksesnya. Sementara pagar ini, pemerintah pusat dan daerah katanya nggak tahu menahu siapa yang memasang. Jadi pagar ini tuh tanpa izin. Pagar laut ini sekarang telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menunggu dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan teritorial laut kita. Padahal ini bukan wilayah perbatasan loh. Ini masih dekat dengan Jakarta. Tentu saja hal ini menimbulkan tanya, sudah dilakukan secara seriuskah pengawasan dan pemeliharaan area laut Indonesia agar bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat? Jangan sampai yang diuntungkan cuma konglomerat.